warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imam FAI, NIM 2502010101089. Nah, di sini saya akan mengerjakan soal UAS, yaitu berupa pengerjaan menggunakan SPSS. Di mata kelas MJ214 Statistik Ekonomi dan Bisnis 1, dosen kamu Bapak Andi Amri, sarjana Ekonomi Magister Manajemen PWS SMP. Nah, di sini saya mengambil penelitian yaitu pengaruh kualitas layanan dan fasilitas dan kualitas pengalaman film terhadap kepuasan menonton bioskop di X1. Di sini saya X1-nya yaitu pengaruh kualitas layanan dan fasilitas, lalu X2-nya yaitu kualitas pengalaman film, lalu Y1 yaitu kepuasan menonton bioskop di X1. Nah, langsung saja kita ke soal pertama yaitu uji validitas data. Nah, untuk uji validitas data ini kita menggunakan kata responden X1 dan totalnya, lalu X2 dan total, lalu Y1 dan totalnya. Nah, di sini sudah saya pisahkan. Nah, di sini kita kopikan semua dari data satu semuanya dan totalnya. Lalu kita kopikan ke SPSS-nya. Di sini ada 6 variabel, lalu kita ke variabel view. Coba yang ini menjadi X1, lalu yang ini menjadi X2, yang ini X3, lalu yang ini X4, yang ini X5, dan yang terakhir kita kasih total. Yang bagian sini kita kasih ke ordinal. Nah, sudah kita ke balik ke data view. Nah, untuk uji validitas data ini sudah dianalisis, lalu di correlate, lalu di bivariate. Nah, kita masukkan semuanya ke variabel. Sudah kita oke. Nah, di sini kita lihat untuk uji validitas data. Nah, ini digunakan untuk mengetahui kevalidan atau kesesuaian kuesioner yang digunakan oleh peneliti dalam mengukur dan memperoleh data penelitian dari para responden. Nah, dasar pengambilan uji validitas ini diambil dari nilai R hitung dengan R tabel. Nah, nomor 1, jika nilai R hitung lebih dari R tabel maka dinyatakan valid. Lalu yang kedua yaitu jika nilai R hitung kurang dari R tabel maka dinyatakan tidak valid. Nah, cara mencari nilai R tabel ini sama dengan jumlah responden signifikasi 5% pada distribusi nilai R tabel statistik. Nah, maka diperoleh nilai R tabel sesuai nilai signifikan, yaitu nilai signifikan kurang dari 0,05 dinyatakan valid, lalu jika nilai signifikasi lebih dari 0,05 dinyatakan tidak valid. Nah, kita langsung lihat ke hasilnya tadi. Nah, di sini kita mendapatkan nilai R hitungnya yaitu 0,762. Lalu kita lihat di R tabel kita. Nah, di sini R tabel kita itu berjumlah 46 responden. Di sini tingkat taraf signifikannya 5%, yaitu sejumlah 0,291. Ya. Nah, kita lihat di R tabel kita. Nah, di sini X1 kita mendapatkan 0,762. Nah, itu lebih besar dari 0,291, jadi dinyatakan valid. Lalu dari tingkat signifikannya juga
kurang dari 0,05 jadi nyatakan valid juga. Lalu yang soal pertanyaan nomor 2 titik 1 yaitu didapatkan 0,769 dinyatakan valid juga, tingkat signifikasinya juga kurang dari 0,05. Lalu yang ketiga juga sama, dinyatakan valid, lebih 0,291 didapatkan 0,836. Lalu yang X4 nya didapatkan 0,766 dinyatakan valid karena melebihi 0,291 dan tingkat signifikasinya 0,01. Lalu X5 nya yaitu 0,01 tingkat signifikasinya dan nilai R itu yaitu 0,757 dinyatakan valid juga. Lalu lanjut kita di perhitungan untuk X2 nya. Nah, di sini sudah saya jabarkan juga, tinggal kita copy semuanya. Kita buat yang sama saja. Kita hapus yang tadi. Kita masukkan datanya yang X2. Nah, sudah kita masukkan. Kita cek lagi apakah stop. Kalau sudah, langsung saja kita ke analisis datanya. Analisis korela varian. Nah, kita masukkan semuanya lalu oke. Nah, di sini mendapatkan X1 nya itu mendapatkan nilai 730, lalu tingkat signifikasinya 0,01. Lalu yang X2 yaitu didapatkan 0,799 lebih 0,291 dan taraf signifikasinya 0,01. Lalu yang X3 nya yaitu 0,851, taraf signifikasinya 0,01. Lalu X4 nya 0,790 dan taraf signifikasinya 0,01. Lalu X5 nya itu 0,762, taraf signifikasinya 0,01. Nah, jadi data ke yang X2 ini dinyatakan valid semua. Lalu kita ke I1. Ini juga sudah saya pisahkan semua data-datanya dari ekspor guideline ini yang diberikan di I1 ya. Yang sebelah sini. Dan ini I1 nya kita masuk semuanya. Lalu kita ke sini. Kita hapus yang tadi. Kita masukkan data I1 nya. Nah, ini kita lihat ini validitas datanya. Oke. Nah, di sini untuk Y1 pertanyaan ke-1 sudah mendapatkan 0,871. Lalu yang S2 nya mendapatkan 0,900. Lalu di soal Y3 yaitu 0,896 dan tingkat signifikasinya 0,01. Lalu di yang keempat yaitu 0,01 tingkat signifikasinya dan nilai T itu yaitu 0,929. Dan yang kelima yaitu tingkat signifikasinya 0,01 dan nilai T hitungnya 0,844 melebihi nilai T tabel. Nah, jadi ketiga variabel itu dinyatakan valid karena seluruh nilai T hitung melebihi nilai T tabel yang nilai T tabelnya itu 0,291 dan taraf signifikasinya kurang dari 0,05. Jadi dinyatakan valid semuanya. Lalu kita ke uji reliabilitas crossword alpha.
di sini menurut Wiratna Sejaraweni 2014, Quotient dikatakan reliable jika nilai crossbar alfanya yaitu lebih dari 0,6. Nah, jadi kita langsung saja masukkan yang tadi datanya dari X1. Kita kopikan semuanya. Kita buat file baru. Kemudian kita kopikan di sini. Jika sudah, kita ke variable view. Di sini kita namakan bersama X1. Dan ini juga kita kasih ordinal. Dan sudah kita ke data view. Lalu kita uji reliabilitas data di analyze, lalu di scale, lalu reliability analysis. Nah, kita masukkan semuanya kecuali yang total kita jangan masukkan. Sudah kita di statistik dan jangan lupa kita ketahui scale of if item balance-nya. Kita continue dan pastikan modelnya itu alpha. Nah, kita lihat. Nah, di sini untuk variabel X1-nya didapatkan crossbar alfanya yaitu 0,835. Nah, sesuai yang kita ambil tadi dasar pengurusannya, jika nilai crossbar alfanya lebih dari 0,6 maka datanya dikatakan variabel. Lanjut kita ke X2. Kita kopikan semuanya dan kita masukkan. Nah, saudara yang tadi kita masukkan data X2. Nah, setelah itu kita ke analyze, lalu scale, lalu analisis, dan pastikan skala apa yang terjadi dengan nilai cetak, lalu oke. Nah, dari sini didapatkan nilai crossbar alfanya yaitu 0,839. Nah, jadi nilai crossbar alfanya 0,839. Selanjutnya kita lanjut ke Y1. Kita kopikan semuanya. Kita kopikan SPSS-nya. Sudah, kita ke laporan yang sama seperti tadi. Scale, reliability analysis, dari statistik. Sudah, kita continue. Di sini didapatkan crossbar alfanya 0,931.
Nah, di sini nilai crossband alfanya didapatkan 0,931. Nah, maka dinyatakan data Y1 ini dikatakan reliable. Nah, dari ketiga data tadi, X1, X2, dan Y1, maka ketiganya melebihi crossband alpha yaitu 0,6 yang sudah ditetapkan. Nah, maka jadi ketiga variabel tersebut dikatakan reliable. Nah, selanjutnya kita membahas soal nomor 2. Selanjutnya saya akan membahas soal nomor 2 yaitu uji asumsi klasik. Nah, uji asumsi klasik ini ada 3 macam yaitu uji normalitas, uji multikolonialitas, uji heterokedastisitas, dan terakhir yaitu uji autokorelasi. Nah, uji normalitas ini dikatakan normal apabila nilai tingkat signifikasinya lebih dari 0,05. Begitu juga sebaliknya, tingkat signifikasi kurang dari 0,05 dikatakan tidak normal. Nah, dalam uji normalitas tersebut ada histogram, plot, dan sampel Kolmogorov dan Smirnov. Di sini kita masukkan datanya, tidak komputer yang ini masukkan ke kapcok. Selanjutnya saya akan membahas soal nomor 2 yaitu uji asumsi klasik. Nah, di sini uji asumsi klasik ada 4 yaitu uji normalitas, uji multikolinialitas, lalu uji heteroskedastisitas, lalu uji autokorelasi. Nah, di sini kita uji normalitas terlebih dahulu. Nah, uji normalitas ini dikatakan normal apabila nilai tingkat signifikasinya lebih dari 0,05. Begitu juga sebaliknya, jika kurang dari 0,05 dikatakan tidak normal. Nah, di uji normalitas ini ada histogram, plot, dan sampel Kolmogorov dan Smirnov. Nah, langsung saja kita menggunakan SPSS-nya. Di sini kita menggunakan total nilai X1-nya. Kita kopikan semuanya. Kita kopikan ke SPSS-nya. Nah, di sini kita kopikan. Lalu yang satunya kita isikan nilai total X2. Lalu yang ketiga kita kopikan nilai total Y1. Jika sudah, kita ke variable view. Di sini kita masukkan menjadi X1, di sini X2, dan di sini Y1. Untuk labelnya kita kasih kualitas dan fasilitas. Di sini kita isi pengalaman baru. Dan terakhir kita isi kuasa penonton. Lalu di sini kita isi additional. Dan terakhir tidak kita isi. Lalu kita uji normalitasnya yaitu di analyze, lalu di regression, lalu ke linear. Nah, di sini kita masukkan X1, X2-nya ke independen, X2-nya ke independen, dan Y1-nya ke dependen. Lalu kita ke statistik.
sudah tercetak ini model view-nya, continue. Kalau kita ke plot, nah ini yang ZR, ZPRED, ini kita taruh di X, dan SRS kita kasih di Y, dan kita cetak histogramnya. Lalu kita continue, lalu di save kita cetaknya ini, kita continue, lalu oke. Nah, di sini sudah didapatkan. Nah, di sini terdapat histogramnya yang sudah saya catat tadi, terdapat di dalam uji normalitasnya. Nah, jika histogramnya itu membentuk gunung seperti ini, maka ditandakan itu normal. Lalu yang kedua yaitu jika ada ini, ada yang normal plot ini juga menandakan normal juga karena dia mengikuti garis ke ujung, dan yang terakhir juga ini yang scatter plotnya, dia datanya menyebar yang artinya itu normal. Nah, lalu kita ke uji ininya, ke uji yang terakhir yaitu di mencari data Kolmogorov dan Smirnovnya. Nah, untuk mencari data Kolmogorov dan Smirnovnya itu kita di analyze, lalu di parameter test, lalu dikasih dialog, lalu dibaca PKS. Ini kita masukkan ini, lalu kita oke. Kita scroll sampai bawah. Di sini didapatkan yaitu didapatkan tingkat signifikasi sampel Kolmogorov dan Smirnovnya yaitu 0,61. Nah, yang ini. Nah, ini dikatakan jika sampel Kolmogorov Smirnovnya lebih dari 0,05, maka data tersebut dikatakan normal. Nah, maknanya di sini tingkat small growth dan Smirnovnya di data saya 0,61, lebih dari 0,05, maka data tersebut dinyatakan normal. Oke, baik Bapak, saya akan melanjutkan pengerjaan yang kedua yaitu mengenai uji multikolonialitas. Nah, uji kolonialitas ini bisa dilihat dari tabel berikut. Tabel yang ini. Nah, di tabel yang ini uji kolonialitas. Nah, di sini dikatakan jika FIF di bawah atau kurang dari 10 atau tolerance value di atas 0,1, maka tidak terjadi multikolonialitas. Nah, berdasarkan tabel yang sudah saya hitung menggunakan SPSS, didapatkan hasilnya berdasarkan tabel V, diketahui bahwa nilai FIF variabel X1 saya dan X2 saya yaitu 1,855, artinya di bawah 10, dan nilai tolerance value saya didapatkan 0,539 di bawah di atas 0,1, maka data tersebut tidak terjadi multikolonialitas. Nah, lalu yang ketiga yaitu uji heteroskedastisitas. Nah, untuk itu kita melihat yang ini, yang kolom yang ini. Nah, di sini dikatakan jika terjadi penyebaran seperti ini, maka artinya bisa dikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas. Nah, di
Jadi dia tidak mengumpul di satu area saja, maksudnya dia menyebar ke seluruh area yang yang scatter plot dengan variabel Y1. Nah, seperti ini. Nah, di sini artinya tidak terjadi heteroskedastisitas. Saya akan melanjutkan jawaban yang nomor 2 yaitu 2D, yaitu uji autokorelasi. Nah, uji autokorelasi ini merupakan bagian dari uji asumsi klasik, normalitas, multikliniaritas, linearitas, dan heteroskedastisitas. Nah, dalam analisis regresi linear sederhana maupun berganda. Nah, tujuan ini untuk menguji apakah dalam model regresi linear terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode T dengan kesalahan pengganggu pada periode T-1 sebelumnya. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Nah, model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari gejala autokorelasi. Ada beberapa cara untuk teknik yang dapat digunakan untuk mendeteksi atau ada tidaknya autokorelasi seperti uji Darwin-Watson, uji Lagrange multiplier, uji Bruce-Godfrey, dan uji Rantes. Nah, di sini saya akan menggunakan uji autokorelasi Darwin-Watson. Nah, dasar pengambilan keputusannya itu jika D kurang dari DL atau D lebih dari 4 minus DL, maka hipotesis 0 ditolak, artinya terdapat autokorelasi. Lalu jika DU kurang dari D kurang dari 4 minus DU, maka hipotesis 0 diterima, artinya tidak terdapat autokorelasi. Nah, yang terakhir itu jika DL kurang dari D kurang dari DU atau 4 minus DU kurang dari D kurang dari 4 minus DL, artinya tidak ada kesimpulan. Langsung saja ke Excel-nya. Nah, di sini kita menggunakan data total keseluruhan nilai X1. Ini kita kopikan, kita masukkan ke SPSS-nya. Kita masukkan. Oke, SPSS. Yang kedua kita masukkan variabel X2. Lalu kita kopikan. Lalu kita yang variabel ketiga kita copy pastekan lagi untuk variabel Y1. Lalu kita ke variabel view, dan ini kita ubah menjadi X1, yang ini kita ubah menjadi X2, yang ini kita ubah menjadi Y1. Di sini kita ubah menjadi scale. Di scale juga yang Y1 tidak usah. Langsung saja kita ke uji autokorelasi, yaitu di analyze, lalu regression, linear. Nah, X1 dengan XY-nya kita taruh di independent. Lalu Y1-nya kita ke dependent. Lalu di statistik kita centang yang Darwin-Watson. Kita continue. Dan kita oke. Kita tunggu hasilnya. Nah, mohon maaf, nggak ngeblur.
dia. Nah, di sini sudah didapatkan, yaitu turbin wajarnya sejumlah 2,289. Nah, ini dia. Ini sejumlah 2,289. Nah, ini sejumlah 2,289 turbin wajarnya. Kita lihat di model Sumari. Saja kita hitung toh. Nah, untuk mengetahui DL-DU-nya kita menggunakan tabel DU dengan DL. Kita menggunakan tabel DW. Nah, kita lihat di N kita 46 responden. Nah, kita lihat kita di K2 karena X kita ada 2. Lalu kita cari di 46. Nah, 46 di 1,4368. Kita copy-kan ke DL-nya 1,436 1,4368. Lalu yang DO kita lihat lagi berapa? 1,6176. 1,6176. Ya sudah, kita hitung 4 minus DL-nya. 4 368. Hitung dulu. 4 dikurang 1. 4,368. 2,5632. Lalu yang DO minus 1,6176 sama dengan 4 minus 1,6176 2,384. Nah, sesuai dengan uji autokorelasi, maka disimpulkan jika ingin keputusan yang baik itu hipotesisnya adalah 0 dari 5, artinya tidak ada autokorelasi. Nah, kita memakai yang nomor 2 yaitu DU kurang dari D kurang 4 minus dari DU. Nah, kita coba menggunakan keputusan tersebut. Nah, di sini DU kita sejumlah 1,6176 lebih kecil dari D. Untuk D kita 2,289, lalu kurang dari 4 minus DU, itu kita mendapatkan hasilnya 4 minus DU yaitu 2,3824. Nah, ini dia hasil akhirnya yaitu 1,616 lebih kecil dari 2,89 lebih kecil dari 2,3824. Nah, maka uji autokorelasi ini dinyatakan tidak terdapat autokorelasi dan hipotesisnya bernilai 0. Nah, jadi cukup sampai sini, lalu kita ke soal nomor 3. Selanjutnya saya akan membahas soal nomor 3 yaitu analisis regresi linear sederhana. Tujuan dilakukannya analisis regresi linear sederhana adalah untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel bebas X terhadap variabel terikat Y. Persamaan regresi linear sederhana yaitu Y
Y sama dengan A ditambah BX plus D. Nah, dasar pengambilan analisis regresional data adalah satu, jika nilai signifikan kurang dari 0,05 terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Lalu yang kedua yaitu jika nilai T hitung lebih besar dari T tabel, maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Nah, yaitu kita mencari model persamaan regresi menggunakan SPSS. Nah, di sini kita menggunakan total dari X1 dan X2. Nah, di sini sudah saya total semuanya. Kita kopikan ke SPSS-nya langsung. Di sini kita masukkan di sini. Lalu di sini kita masukkan untuk variabel total nilai variabel Y. Jika sudah, kita ke variabel view. Lalu ini kita tambahkan menjadi variabel X. Lalu yang ini kita tambahkan menjadi variabel Y. Nah, di sini kita labelnya kita kasih kualitas dan fasilitas. Nah, yang ini kita kasih kepuasan nonton. Nah, yang ini misalnya kita ubah menjadi scale. Nah, sudah, kita kembali ke data view, lalu kita mencari menggunakan regression, lalu ke linear. Nah, kalau kita masukkan yang nilai Y ke dependent, yang nilai X ke independent, lalu kita oke. Nah, ini dapat terlihat kita menggunakan yang koefisien untuk mencari model persamaan regresi. Nah, berdasarkan output di SS, nah di sini kita mendapatkan konstantanya yaitu 3,746. Nah, jadi model persamaan regresi tersebut bermakna konstanta 3,746 artinya apabila promosi itu konstan atau tetap, maka penjualan sebesar 3,746. Lalu koefisien arah regresi. Nah, koefisien arah regresi ini di bagian sini. Yang dinilai X-nya itu 0,414. Nah, koefisien arah regresi 0,414 bernilai positif, yang artinya apabila fasilitas dan kualitas meningkat satu satuan, maka kepuasan menonton juga akan mengalami peningkatan 0,414. Lalu kita melakukan pengujian hipotesis. Nah, pengujian hipotesis ini kita menggunakan nilai signifikan, yaitu yang sebelah sini. Sebelahnya T hitung yaitu 0,01. Nah, nilai signifikan yaitu 0,01 kurang dari 0,05. Lalu kita menghitung nilai T hitung. Nah, nilai T hitung ini berada di sebelah sini, sampingnya nilai signifikan yaitu 8,000. Nah, lalu kita menghitung T tabel. Nah, T tabelnya itu di sini. Nah, di sini saya menggunakan N-nya sejumlah 46 responden. Nah, saya menggunakan 3 variabel, maka hitungnya N minus K sebagai variabel, jadinya 46 dikurangi 3 yaitu 43, dan didapatkan nilai T tabelnya itu 1,68107. Nah, jadi nilai T hitung 8,000 lebih besar dari 1,68107. Nah, berdasarkan dua dasar pengambilan keputusan di atas, maka dapat disimpulkan kualitas layanan dan fasilitas kualitas menonton pengalaman film berpengaruh dan signifikan terhadap kepuasan menonton bioskop. Artinya semakin tinggi kualitas layanan dan fasilitas, maka kepuasan menonton di bioskop akan semakin meningkat. Lalu kita ke koefisien determinasi. Nah, koefisien determinasi kita lihat pada tabel yang di sini.
model Sumari yaitu usulah 0,593. Nah, nilai R square 0,593 ini dapat bermakna 59,3%, yang artinya bahwa kualitas layanan dan fasilitas dan kualitas pengalaman film mempengaruhi kepuasan nonton bioskop sebesar 59,3%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Demikian pengerjaan soal nomor 1 sampai 3 dari saya penggunaan yang mengerjakannya menggunakan SPSS. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.